Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Manfaat Transportasi bagi Ekonomi untuk Menjaga Stabilitas Harga Barang. Kelompok 6 terdiri dari 1. Taruna Muda Riyandi Erion Putra, Notar 2002326. 2. Taruni Muda Fitriani Syarifuddin, Notar 2002127. 3. Taruna Muda Muhammad Rizal Burhanuddin, Notar 2002255. Pokok bahasan pertama yaitu pengertian dan pentingnya transportasi bagi kehidupan perekonomian. Pengertian transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dapat dibayangkan apabila satu hari saja pelayanan transportasi terhenti. Tentunya akan menimbulkan banyak sekali dampak, terutama akan terganggunya segala aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Mungkin saja banyak orang yang tidak bisa makan pada hari itu. Banyak orang yang tidak bisa bekerja. Distribusi barang-barang kebutuhan tidak dapat dilakukan. Ujungnya, ekonomi masyarakat akan macet total. Jadi, transportasi adalah sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern. Selanjutnya, pokok bahasan kedua akan dijelaskan oleh Taruna Muda Muhammad Rizal Burhanuddin. Pokok pembahasan yang kedua adalah pentingnya menjaga kestabilan harga barang. Inflasi yang mana memiliki pengertian kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dapat berpengaruh terhadap masyarakat dan perekonomian suatu negara. Bagi masyarakat umum, inflasi menjadi perhatian karena inflasi langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup. Dan bagi dunia usaha, laju inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam membuat berbagai keputusan. Inflasi juga menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harga barang yang stabil akan menyebabkan inflasi lebih terkendali, sehingga kondisi makroekonomi sebuah negara akan baik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang tidak stabil, maka akan terjadi beberapa hal sebagai berikut, yaitu: pertama, inflasi menjadi tinggi yang akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin sehingga sedapat mungkin inflasi harus dicegah. Yang kedua, inflasi menjadi tidak stabil sehingga akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produk yang akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tingkat inflasi domestik menjadi lebih tinggi dibanding tingkat inflasi di negara tetangga, menjadikan tingkat bunga domestik real menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Pokok bahasan terakhir akan dijelaskan oleh Taruna Muda Riyandi Erion Putra. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara transportasi dengan stabilisasi harga barang. Tentunya, dengan transportasi yang murah dan disertai mudahnya pergerakan barang dan suatu lingkungan masyarakat ke yang lainnya, maka tentunya akan cenderung terjadinya stabilisasi dan penyamaan harga dalam hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan adanya transportasi yang tersedia dengan baik dan disertai harganya yang cukup murah, akan menyebabkan penurunan harga barang yang mana pada dasarnya hampir sama,
bahkan identik dengan stabilisasi harga barang yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Hanya saja, pada penurunan harga barang ini lebih ditekankan pada ongkos transportasi, yang mana sebagai salah satu unsur dalam penentuan harga produksi maupun dalam perannya untuk penyediaan sumber-sumber produksi dan beserta ongkos pemrosesan dalam proses produksi yang bersangkutan. Nah, dengan demikian, transportasi yang tersedia dengan mudah dan murah akan menurunkan harga barang-barang oleh karena turunnya ongkos produksi atau biaya pengadaan barang-barang yang bersangkutan akibat dari penurunan ongkos transportasi tersebut. Yang antara lain juga berkaitan dengan yang pertama, yaitu penurunan ongkos pengangkutan dari produsen ke konsumen. Dan yang kedua adalah penurunan ongkos assembling dan ongkos processing daripada bahan-bahan mentah yang diperlukan pada kegiatan industri tersebut. Lalu yang terakhir adalah memungkinkan terjadinya pembagian kerja secara geografis antara daerah ataupun spesialisasi secara teritorial yang menghasilkan efisiensi dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.